Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Bayangkan seorang pendeta terkenal dihormati ribuan orang yang hidupnya tampak sempurna, tiba-tiba merasa gelisah hingga imannya goyah. Semua berawal dari pertemuannya dengan seorang dokter muslim sederhana bernama Dr. Rahmat Syaiful. Pria yang bukan hanya menolong orang, tapi mampu menenangkan hati dengan kata-katanya. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh mengejutkan. Pendeta itu mengambil keputusan yang tak pernah terpikir sebelumnya, meninggalkan mimbar besar dan memilih hidup sederhana sebagai marbot masjid. Bagaimana seorang tokoh besar bisa berubah total? Kisah ini akan membuka mata Anda tentang kekuatan hati, keikhlasan, dan hidayah yang datang tanpa paksaan. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya, agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Pagi selalu datang lebih cepat di rumah kecil itu. Saat sebagian besar warga masih terlelap dalam sisa mimpi, suara langkah pelan sudah terdengar dari dapur. Dr. Rahmat Syaiful bangun sebelum azan subuh berkumandang. Ia terbiasa memulai hari dengan kesunyian, dengan segelas air putih dan doa-doa pendek yang meluncur lirih dari bibirnya. Wajahnya tenang, matanya menyiratkan keteduhan yang jarang ditemui pada orang-orang yang hidup di tengah kesibukan dunia. Rumahnya sederhana, berdinding cat putih yang mulai kusam, berdiri di tengah permukiman padat yang sebagian besar dihuni pedagang kecil, buruh harian, dan pekerja serabutan. Tak ada pagar tinggi, tak ada kamera pengawas, tak ada kemewahan yang mencolok. Pintu rumahnya hampir selalu terbuka, seolah sengaja dibiarkan agar siapapun merasa bebas mengetuk tanpa rasa sungkan. Usai sholat subuh, Dr. Rahmat menyeduh kopi hitam kesukaannya. Ia duduk di teras sambil memandang jalan sempit yang masih basah oleh embun. Beberapa tukang sayur mulai melintas, anak-anak kecil berlarian mengejar ayam, dan suara sapu dari ibu-ibu yang mulai membersihkan halaman bercampur menjadi harmoni kehidupan yang sederhana. Dr. Rahmat tersenyum kecil. Baginya inilah kekayaan yang sesungguhnya, kehidupan yang bergerak apa adanya. Tak lama kemudian, satu persatu orang mulai datang. Ada yang mengeluh tentang penyakit, ada yang sekadar ingin berbincang, ada pula yang datang tanpa tahu harus berkata apa. Dr. Rahmat menerima mereka semua dengan cara yang sama. Senyum tulus, tatapan hangat, dan sikap yang membuat siapapun merasa dihargai. Seorang ibu tua dengan kerudung lusuh duduk di bangku kayu di teras rumahnya. Tangannya gemetar, napasnya sesak. Dr. Rahmat memeriksanya dengan teliti, lalu meracik obat dari persediaan yang ia simpan. Ketika ibu itu hendak membayar, Dr. Rahmat hanya menggeleng pelan. "Doakan saja saya sehat, itu sudah cukup," katanya lembut. Ibu itu terisak, mencium punggung tangan Dr. Rahmat sebelum pulang dengan mata berkaca-kaca. Tak lama berselang, seorang pedagang gorengan datang dengan wajah cemas. Dagangannya sepi, anaknya sakit, dan uangnya hampir habis. Ia duduk tertunduk di hadapan Dr. Rahmat, seolah membawa seluruh beban hidupnya di punggung yang ringkih. Dr. Rahmat mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Tak ada nasihat yang panjang, hanya beberapa kalimat sederhana yang keluar dari bibirnya dengan tenang, namun terasa seperti pelukan bagi jiwa yang nyaris runtuh. "Rezeki tidak pernah salah alamat," ucapnya pelan. "Yang penting jangan berhenti melangkah." Orang-orang sering datang dengan bahu yang tertekuk, namun pulang dengan langkah yang lebih ringan. Menjelang siang, Dr. Rahmat pergi ke klinik kecil tempat ia bekerja. Bangunannya tak besar,
Hanya beberapa ruang periksa, apotek kecil, dan ruang tunggu yang hampir selalu penuh. Namun, bagi banyak orang, tempat itu adalah harapan terakhir. Ia menangani pasien-pasien yang datang tanpa memandang latar belakang. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang muslim, ada yang bukan. Tak pernah ada perbedaan dalam cara melayani. Ia bekerja dengan penuh ketelitian, namun tak pernah kehilangan kelembutan. Saat seorang anak kecil menangis ketakutan karena jarum suntik, Dr. Rahmat berjongkok mengajak berbicara tentang cita-cita dan mimpi. Dalam hitungan menit, tangis itu berubah menjadi tawa kecil yang polos. Sore hari, setelah lelah yang seharusnya meminta tubuhnya untuk beristirahat, Dr. Rahmat kembali membuka pintu rumahnya. Sekelompok pemuda duduk di teras membicarakan kegelisahan tentang masa depan. Ada yang takut gagal, ada yang bingung harus melangkah kemana. Dr. Rahmat duduk bersama mereka bukan sebagai orang yang lebih tinggi, melainkan sebagai sesama manusia yang pernah merasakan ragu. Masa depan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ia hanya menunggu disambut dengan keberanian. Kata-kata itu mengalir seperti air, sederhana namun memberi kesejukan. Malam datang bersama angin yang dingin. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Dari kejauhan terdengar suara azan Isya menggema. Dr. Rahmat menutup hari seperti ia membukanya dengan doa. Di dalam kamarnya yang sederhana, ia bersimpuh dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia hanya merasa diberi kesempatan untuk berguna. Di luar sana, banyak orang tidur dengan perasaan lebih tenang karena pernah bertemu dengannya hari itu. Mereka mungkin tak akan mengingat semua kalimat yang ia ucapkan, namun mereka akan selalu mengingat perasaan damai yang muncul setelah berbincang dengannya. Dan disitulah Dr. Rahmat Syaiful berdiri dalam kehidupan banyak orang. Bukan sebagai orang besar yang dimuliakan karena jabatan atau hartanya, melainkan sebagai cahaya kecil yang setia menyala di tengah gelapnya beban hidup manusia. Cahaya kecil itulah yang perlahan-lahan mulai terlihat lebih jauh dari sekedar lingkungan sempit tempat ia tinggal. Awalnya hanya desas-desus di warung kopi, di teras rumah selepas maghrib, atau di bangku-bangku kayu terminal kecil. Namun, seperti riak air yang tak pernah berhenti merambat, kisah tentang dirinya bergerak diam-diam, menyeberang dari mulut ke mulut, dari satu daerah ke daerah lain. Seorang sopir angkot yang pernah ditolong Dr. Rahmat menceritakan kisahnya kepada penumpang. Seorang pedagang pasar menyampaikannya kepada saudaranya di kota sebelah. Seorang perantau membawa cerita itu ke kampung halamannya yang jauh. Tak ada yang mengemas kisah itu dengan bahasa besar. Mereka hanya berkata sederhana, "Aku pernah bertemu dokter yang kalau bicara rasanya seperti ditenangkan oleh hidup itu sendiri." Orang-orang yang sebelumnya tak saling mengenal mulai disatukan oleh satu kesamaan. Mereka pernah duduk di hadapan Dr. Rahmat dalam keadaan hampir runtuh, lalu pulang dengan hati yang terasa lebih kuat. Ada yang pernah berniat mengakhiri hidup karena terlilit utang, namun urung setelah berbicara panjang dengannya. Ada pula yang hampir meninggalkan keluarganya karena rasa putus asa, namun kembali dengan tekad baru setelah mendengar kalimat sederhana dari bibir lelaki itu. Semua kisah itu seperti benih yang jatuh di tanah subur, tumbuh tanpa perlu dipaksa. Dr. Rahmat sendiri tidak pernah menyadari betapa jauh namanya telah berjalan. Baginya, hari-hari tetaplah sama. Ia bangun sebelum subuh, melayani pasien, mendengarkan keluh kesah manusia, lalu menutup hari dengan doa. Ia tidak pernah meminta siapapun untuk menceritakan tentang dirinya. Bahkan ketika ada orang baru datang dari luar kota dan mengucapkan terima kasih dengan air mata, Dr. Rahmat seringkali kebingungan, merasa tidak pantas menerima penghormatan sebesar itu. Namun arus cerita tentang dirinya tidak bisa dihentikan. Semakin banyak yang datang, semakin banyak pula yang membawa kisah itu kembali. Hingga akhirnya, kabar tentang seorang dokter muslim yang mampu menguatkan iman orang tanpa memaksa
terdengar jauh melampaui batas kota kecil itu. Kata-kata itu menempuh perjalanan yang panjang, melewati jalan-jalan besar, menembus tembok-tembok pemisah keyakinan, hingga sampai ke sebuah tempat yang sangat berbeda dari lingkungan Dr. Ahmad. Di sebuah kota besar yang sibuk, berdiri sebuah gereja megah dengan bangunan tinggi menjulang dan ribuan jemaat yang setia datang setiap pekan. Di sanalah tinggal seorang pendeta terkenal, sosok yang disegani, cerdas, dan pandai merangkai kata di hadapan jemaatnya. Namanya sering disebut di berbagai media keagamaan. Ceramah-ceramahnya tajam, penuh keyakinan, dan tak jarang menyentuh isu-isu perbedaan iman dengan nada yang tegas. Suatu sore, di ruang kerjanya yang luas dan berpendingin udara, pendeta itu menerima sebuah kunjungan dari seorang jemaat yang baru saja pulang dari luar daerah. Jemaat itu bercerita tentang seorang dokter Muslim yang berbeda dari yang pernah ia temui sebelumnya. Ia menceritakan bagaimana orang-orang pulang dengan hati lebih tenang setelah berbicara dengannya. Bagaimana tak sedikit yang berubah arah hidupnya karena nasihat sederhana dari lelaki itu. Awalnya, pendeta itu hanya tersenyum tipis. Ia menganggap cerita itu hanyalah kisah emosional yang dilebih-lebihkan. Namun dalam beberapa minggu berikutnya, cerita serupa kembali terdengar dari mulut yang berbeda. Ada yang mengatakan dokter itu tidak pernah memaksa, tetapi ucapannya membuat orang luluh. Ada pula yang menyebut bahwa orang-orang yang sebelumnya keras dalam keyakinan menjadi ragu setelah berbicara dengannya. Setiap kali kisah itu terdengar, dada sang pendeta terasa sedikit terusik. Ia tidak menyukai gagasan bahwa seorang Muslim bisa digambarkan sebagai sumber ketenangan iman bagi orang lain. Di dalam batinnya, ada perasaan yang sulit dijelaskan, antara terganggu, tersinggung, sekaligus penasaran. Tidak mungkin, gumamnya suatu malam sambil menutup kitab di atas mejanya. Tak mungkin seorang Muslim bisa menggoyahkan iman orang hanya dengan kata-kata. Namun rasa penasaran itu justru tumbuh semakin dalam. Ia mulai bertanya lebih jauh, meminta detail tentang siapa dokter itu, di mana tinggalnya, bagaimana kebiasaannya. Semakin banyak informasi yang ia dapatkan, semakin besar pula keganjilan yang ia rasakan. Lelaki itu tidak kaya, tidak memiliki lembaga besar, tidak memimpin ribuan pengikut. Ia hanya seorang dokter biasa di kota kecil, tapi mengapa namanya bisa bergerak sejauh ini? Di sisi lain, Dr. Ahmad tetap menjalankan hidupnya dengan tenang. Ia tidak tahu bahwa namanya kini sering disebut di tempat-tempat yang belum pernah ia datangi. Ia tidak tahu bahwa di balik tembok gereja megah ada sepasang mata yang mulai memperhatikannya dari kejauhan. Ia masih menerima orang-orang yang datang dengan air mata, mendengar cerita-cerita yang nyaris putus harapan, dan menguatkan mereka dengan cara yang sama seperti biasanya, dengan kesabaran yang tidak pernah habis. Namun semesta seolah sedang menyiapkan sesuatu. Tanpa disadari Dr. Ahmad, langkah-langkah kecil yang ia ambil setiap hari sedang mengarah pada sebuah pertemuan besar yang akan mengubah hidup banyak orang. Dan di suatu malam yang sunyi, di kota yang jauh darinya, sang pendeta duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia menatap jendela yang gelap, memikirkan satu nama yang terus terngiang di kepalanya. Dr. Rahmat Syaiful. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan sepanjang hidupnya sebagai pemimpin agama. Kegelisahan. Bukan karena kehilangan jemaat, bukan karena perdebatan besar, melainkan karena cerita tentang seorang lelaki sederhana yang tidak pernah ia temui, tetapi telah menyalahkan pertanyaan di dalam hatinya. Dan di sanalah, tanpa disadari oleh siapapun, benih sebuah perjalanan besar mulai tumbuh. Perjalanan yang kelak akan mempertemukan dua keyakinan, dua ego, dan dua jalan hidup yang sangat berbeda. Benih itu kini tumbuh di hati seorang pendeta besar yang selama puluhan tahun hidup dalam keyakinan bahwa kebenaran hanya berpijak pada satu jalan yang ia yakini sepenuhnya. Pendeta itu dikenal luas sebagai tokoh agama yang berpengaruh.
Namanya tertera di berbagai undangan kebaktian besar, seminar keagamaan, dan pertemuan lintas daerah. Suaranya lantang, intonasinya tegas, dan setiap kalimatnya seolah telah ditata untuk mengunci pendengarnya dalam satu kesimpulan, bahwa keyakinan yang ia bawa adalah satu-satunya kebenaran mutlak di dunia. Di hadapan ribuan jemaat, ia berdiri dengan jubah kebesaran yang rapih, sorot mata penuh wibawa, dan tangan yang terangkat seakan menggenggam hati orang-orang yang memandangnya. Sejak muda, ia tumbuh dalam lingkungan religius yang keras. Ia ditempa dengan doktrin-doktrin yang diajarkan berulang-ulang tanpa celah untuk bertanya. Prestasinya dalam memahami kitab suci membuatnya cepat menanjak dalam struktur gereja. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, tajam dalam berdebat, dan nyaris selalu menang dalam diskusi-diskusi teologis. Setiap kemenangan itu seperti batu yang menumpuk, membangun menara keyakinan yang semakin tinggi sekaligus semakin sulit disentuh oleh kerendahan hati. Di mata jemaat, ia bukan hanya pemimpin rohani, tetapi juga simbol kebenaran. Ucapannya jarang dipertanyakan, saran-sarannya dianggap nasihat surgawi. Ia terbiasa disambut dengan hormat, disediakan tempat khusus, dan dipandang dengan rasa kagum yang hampir menyerupai pemujaan. Lambat laun, tanpa ia sadari, rasa yakin itu berubah menjadi rasa paling benar. Di balik khotbah-khotbahnya yang penuh semangat, ia sering menyelipkan pandangan tentang agama lain, khususnya Islam. Baginya, Islam adalah agama yang keliru arah, penuh dengan kepentingan dunia, dan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan. Ia percaya bahwa para pemimpin Islam hidup dalam kemewahan yang bertentangan dengan kesederhanaan rohani yang ia ajarkan. Pandangan itu ia ulang-ulang kali hingga menjadi kebenaran yang tidak perlu ia buktikan lagi. Namun sejak mendengar bisik-bisik tentang Dr. Rahmat Syaiful, keteguhan itu terasa sedikit tergores. Ia tidak menunjukkan kegelisahannya di hadapan jemaat, tetapi di ruang pribadinya, pertanyaan itu mulai mengetuk dengan pelan namun terus-menerus. Bagaimana mungkin seorang dokter muslim, tanpa mimbar besar, tanpa pengaruh politik, tanpa kekuasaan apapun, bisa membuat banyak orang merasa dikuatkan imannya? Ia mencoba mengabaikannya, mengisi hari-harinya dengan jadwal yang padat, memimpin kebaktian, bertemu donatur gereja, menghadiri diskusi lintas iman yang sering ia menangkan dengan mudah. Setiap kali ia berdiri di podium dan menerima tepuk tangan panjang, rasa terusiknya sedikit mereda. Namun ketika malam datang dan kesunyian menguasai ruangan, satu nama kembali menyusup dalam pikirannya. Dr. Rahmat Syaiful. Nama itu seperti duri kecil yang tak terlihat namun terasa menusuk. Ia tidak suka mengakui bahwa sesuatu di luar keyakinannya mampu mengusik ketenangannya. Harga dirinya terlalu besar untuk membiarkan kegelisahan itu tumbuh tanpa perlawanan. Maka, seperti biasa, ia memilih cara yang sudah sering ia tempuh: menghadapi, membantah, dan mengalahkan. "Aku harus melihatnya sendiri," gumamnya suatu malam sambil menatap peta yang terbentang di atas meja. Ia menelusuri jarak antara kota besar tempatnya berdiri dan kota kecil tempat Dr. Rahmat tinggal. Jarak itu tidak dekat. Perjalanan darat yang panjang melewati banyak daerah seakan menjadi ujian kecil bagi tekad yang mulai mengeras di dadanya. Dalam benaknya, pertemuan itu bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah mitos. Ia ingin melihat sendiri bahwa dokter itu hanyalah manusia biasa yang dibesar-besarkan oleh emosi orang-orang lemah. Lebih dari itu, ia ingin menunjukkan bahwa keyakinannya tak bisa digoyahkan oleh senyum dan kata-kata lembut seorang muslim. Keputusan itu ia simpan rapat-rapat. Tak seorang pun jemaat tahu tentang rencananya. Bahkan para pendeta lain pun tidak ia beritahu. Ia ingin perjalanan itu menjadi urusan pribadinya, sebuah misi diam-diam untuk mempertahankan harga diri dan keyakinannya. Sementara itu, jauh dari gemerlap panggung gereja dan sorotan ribuan mata, Dr. Rahmat Syaiful masih menjalani hidupnya seperti biasa.
Ia masih menjemput pagi dengan doa, menutup malam dengan syukur, dan mengisi siang dengan melayani orang-orang yang datang membawa beban. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang tokoh besar sedang bersiap menempuh perjalanan panjang untuk menemuinya. Ia tidak tahu bahwa di balik dinding-dinding megah dan jubah kebesaran ada hati yang dipenuhi tekad untuk mengalahkan. Dan di sanalah dua jalan yang sangat berbeda mulai bergerak menuju satu titik temu. Yang satu digerakkan oleh ketulusan tanpa pamrih, yang lain oleh keyakinan yang telah berubah menjadi kesombongan. Pertemuan itu belum terjadi, tetapi arah takdir telah ditentukan. Jauh di balik hiruk-pikuk dunia, perjalanan itu telah dimulai. Perjalanan itu membawa sang pendeta meninggalkan kota besarnya, menembus jalan panjang yang membentang di hadapan roda kendaraan yang ia tumpangi. Pemandangan demi pemandangan berganti di balik jendela, dari gedung-gedung tinggi menjadi sawah yang terbentang luas, dari hiruk-pikuk kota menjadi sunyi kampung yang sederhana. Namun, isi kepalanya tak pernah benar-benar sunyi. Nama itu terus berputar di benaknya, seolah menyatu dengan setiap hembusan nafasnya. Dr. Rahmat Syaiful. Ia tiba menjelang sore ketika matahari mulai turun perlahan, memantulkan cahaya keemasan di atap-atap rumah warga. Kota kecil itu jauh berbeda dari bayangannya. Tidak ada kemegahan, tidak ada bangunan megah yang mencolok, hanya jalan sempit, warung kecil di pinggir jalan, anak-anak yang bermain bola di lapangan tanah, dan orang-orang yang saling menyapa seolah semua saling mengenal. Sang pendeta melangkah keluar dari kendaraan dengan langkah tenang, menyamarkan dirinya di balik pakaian sederhana yang sengaja ia kenakan. Tak ada jubah kebesaran, tak ada tanda-tanda jabatan. Hari itu, ia datang sebagai orang biasa. Ia bertanya pelan kepada seorang warga tentang rumah Dr. Rahmat. Jawabannya langsung menunjuk ke arah sebuah rumah kecil dengan teras terbuka. "Itu, Pak, yang pintunya jarang tertutup." Sang pendeta terdiam sejenak. Ia memperhatikan rumah itu dari jauhan, terlalu sederhana untuk seorang yang katanya telah mengubah hidup banyak orang. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat langkahnya terasa sedikit tertahan. Ia mendekat perlahan. Di teras rumah, Dr. Rahmat sedang duduk menyeduh teh. Wajahnya terlihat tenang, seolah tak ada satupun beban dunia yang bersarang di dadanya. Ketika sang pendeta berdiri di depan pagar tanpa suara, Dr. Rahmat mengangkat wajahnya dan tersenyum. "Silakan masuk," ucapnya ramah, seolah telah mengenal tamunya sejak lama. Sang pendeta masuk dengan hati yang bergetar samar. Ia belum memperkenalkan diri, namun sebelum sempat membuka mulut, Dr. Rahmat kembali berbicara dengan suara yang tetap lembut. "Selamat datang, pendeta." Satu kata itu seperti petir yang menyambar di siang hari. Tubuh sang pendeta menegang, matanya membesar, nafasnya tertahan. Ia tidak memakai jubah, tidak membawa simbol apapun, bahkan tak mengatakan satu kata pun tentang jati dirinya. Namun lelaki di hadapannya menyebut identitasnya dengan penuh ketenangan. Bagaimana Anda tahu?" tanyanya dengan suara tertahan. Dr. Rahmat tersenyum tipis. Wajah orang yang datang membawa pertanyaan besar biasanya berbeda, dan langkah Anda tidak seperti orang yang sekedar singgah. Untuk pertama kalinya sejak turun dari kendaraan, sang pendeta kehilangan kata-kata. Ia duduk di kursi kayu yang disediakan, perasaannya bercampur antara terkejut, curiga, dan penasaran yang semakin menguat. Mereka memulai percakapan dengan hal-hal yang ringan, tentang perjalanan panjang, tentang perubahan zaman, tentang manusia yang terus berlari mengejar kehidupan. Sang pendeta mulai bercerita dengan hati-hati, masih menyembunyikan identitas sepenuhnya di balik kalimat-kalimat umum. Dr. Rahmat mendengarkan dengan penuh perhatian, tak pernah memotong, tak pernah terburu-buru menanggapi. "Banyak orang datang ke sini membawa luka," kata Dr. Rahmat. "Sebagian dari mereka tidak sakit di tubuhnya, tapi di hatinya." Sang pendeta menatapnya dalam-dalam. "Dan Anda menganggap bisa menyembuhkan luka hati manusia?" Dr. Rahmat menggeleng perlahan. "Tidak,
Saya hanya menemani mereka sampai mereka menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Jawaban itu terasa sederhana, namun entah mengapa menimbulkan getar kecil di dada sang pendeta. Ia merasa sedang berbicara dengan seseorang yang tidak berusaha mengesankan, namun justru itulah yang membuat setiap kalimatnya terasa berat oleh makna. Pembicaraan mereka mengalir tentang penderitaan manusia, tentang orang miskin yang kehilangan harapan, tentang mereka yang dikhianati oleh mimpi-mimpinya sendiri, tentang jiwa-jiwa yang lelah memikul beban dunia. Sang pendeta mulai menyadari sesuatu yang janggal. Dr. Rahmat tidak berbicara sebagai orang yang sekedar mengamati penderitaan, tetapi sebagai seseorang yang telah menyelami banyak kepedihan manusia secara langsung. "Apakah Anda tidak pernah lelah?" tanya sang pendeta. "Melihat begitu banyak kesedihan setiap hari." Dr. Rahmat terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Saya lelah sebagai manusia," jawabnya jujur. "Tapi setiap kali seseorang pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan, lelah itu seperti dibayar lunas." Kalimat itu meluncur tanpa nada tinggi, tanpa kesan ingin menggurui, tetapi justru membuat sang pendeta merasa seolah sedang dihadapkan pada cermin yang jujur. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, berapa banyak orang yang benar-benar pulang dengan hati ringan setelah mendengar khotbah-khotbahnya? Sore merambat menjadi senja, langit mulai memerah, lalu perlahan menggelap. Azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Sang pendeta mendengarnya dengan perasaan yang asing, tidak seperti biasanya. Ada getar yang tak bisa ia jelaskan, meski ia berusaha menepisnya sebagai kelelahan perjalanan. Setelah beberapa saat, suasana percakapan perlahan berubah. Sang pendeta, yang sejak awal menahan diri, mulai menyentuh pembicaraan yang lebih dalam. Tentang keyakinan, tentang perbedaan, tentang apa yang ia anggap sebagai kebenaran mutlak. Nada suaranya masih terkendali, namun ada ketegangan halus yang mulai merayap di antara mereka. Dr. Rahmat tetap tenang. Ia menanggapi dengan hati-hati, seolah tidak ingin melukai, tidak ingin memaksa, tidak ingin merobohkan dengan kekerasan. Justru sikap itulah yang membuat sang pendeta semakin sadar bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan orang biasa. Ada keteguhan yang lembut, ada keyakinan yang tidak berisik, ada kekuatan yang tidak memamerkan diri. Ketika malam benar-benar turun dan lampu-lampu rumah mulai menyala, pertemuan itu belum mencapai tujuannya. Namun satu hal telah berubah. Sang pendeta tidak lagi memandang Dr. Rahmat sebagai sekedar dokter muslim biasa. Ia pulang ke tempat penginapan dengan langkah yang lebih lambat, dengan pikiran yang tak lagi setegas saat ia datang. Dan di dalam hatinya, tanpa ia sadari sepenuhnya, sebuah pintu kecil telah terbuka. Pintu menuju perdebatan yang jauh lebih dalam dari sekedar adu kata. Pagi itu, sang pendeta kembali melangkahkan kakinya menuju rumah Dr. Rahmat dengan perasaan yang tidak lagi sama seperti hari sebelumnya. Jika kemarin ia datang dengan rasa penasaran yang tertahan, hari ini ia datang dengan tekad yang lebih keras. Ia merasa harus menyelesaikan kegelisahan yang semalam mengaduk-aduk pikirannya. Dr. Rahmat menyambutnya seperti biasa, dengan senyum yang tenang dan sikap yang sama sekali tidak berubah. Seakan-akan ia tak merasakan sedikit pun ketegangan yang kini mengendap di dada tamunya. Mereka duduk di teras yang sama dengan secangkir teh hangat di antara mereka, namun udara yang mengalir terasa berbeda. Tidak lagi sekedar hangat oleh basa-basi, melainkan mulai dipenuhi oleh kata-kata yang mengandung beban keyakinan. Sang pendeta memulai percakapan dengan nada yang lebih tajam dari sebelumnya. "Saya ingin berbicara tentang agama," ucapnya langsung, tanpa lagi menyembunyikan arah pembicaraan. "Tentang Islam." Dr. Rahmat mengangguk pelan. "Silahkan," katanya singkat, tanpa menunjukkan penolakan ataupun antusias berlebihan. Sang pendeta menarik nafas dalam. "Islam, dari yang saya lihat, bukanlah agama yang murni membawa ketenangan. Ia adalah agama kekuasaan, agama bisnis. Banyak pemimpinnya hidup dalam kemewahan, sementara pengikutnya seringkali menderita. Di banyak tempat, Islam juga identik dengan kekerasan." Kalimat-kalimat itu meluncur tegas, disertai sorot mata yang penuh keyakinan. Ia telah terbiasa mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapan banyak orang. Baginya, ini adalah kebenaran yang tak perlu dipertanyakan. Ia menunggu reaksi Dr. Rahmat, penolakan, kemarahan,
atau mungkin pembelaan emosional. Namun yang ia dapatkan hanyalah senyum kecil dan wajah yang tetap teduh. Jika seseorang menilai Islam dari perilaku segelintir manusia, maka ia tidak sedang menilai ajaran, tetapi sedang menilai kelemahan manusia. Ia sedikit tertegun, namun segera membalas. Tapi fakta di lapangan tidak bisa dipungkiri. Banyak konflik, banyak darah atas nama Islam. Dr. Ahmad menatapnya dengan pandangan yang dalam. Atas nama Islam atau atas nama kepentingan manusia yang berlindung di balik agama? Tanyanya pelan. Agama manapun bisa disalahgunakan ketika manusia menjadikannya alat, bukan jalan. Sang pendeta terdiam sejenak. Ia tidak menyangka jawaban itu begitu tenang, tanpa nada menyerang. Namun ia belum menyerah. Ia kembali mengangkat topik kekuasaan dan harta. Ia menyebut para pemimpin yang kaya raya, masjid-masjid megah, dana-dana besar yang berputar atas nama agama. Nada bicaranya meninggi, penuh tekanan. Dr. Ahmad tetap duduk dengan punggung lurus, tangannya bertaut di atas lutut. Kekayaan tidak pernah dilarang, katanya lembut. Yang dilarang adalah keserakahan. Dan keserakahan tidak mengenal agama. Jawaban itu kembali terasa sederhana, namun justru membuat sang pendeta merasa seperti sedang kehilangan pijakan. Ia terbiasa mematahkan argumen lawan dengan 1-2 kalimat tajam. Namun di hadapan Dr. Ahmad, setiap serangan terasa seperti jatuh ke permukaan air yang tenang. Tidak memercikan amarah, hanya menimbulkan riak kecil yang justru kembali pada dirinya sendiri. Perdebatan itu berlangsung lama. Matahari bergerak perlahan di langit. Sang pendeta terus melontarkan tuduhan dari satu isu ke isu lain. Ia berbicara tentang hukum, tentang perang, tentang perbedaan yang menurutnya mustahil disatukan. Di setiap jeda, Dr. Ahmad menjawab dengan cara yang sama. Tidak meninggikan suara, tidak memerhalukan, tidak membalas dengan emosi. Ia menjawab dengan kisah, dengan logika, dengan pengalaman nyata yang ia temui setiap hari di antara orang-orang kecil. Ia bercerita tentang pasiennya yang berbeda keyakinan namun saling menolong, tentang tetangga yang saling berbagi meski berbeda cara beribadah, tentang bagaimana penderitaan manusia tidak pernah memilih agama dan bagaimana kasih sayang seharusnya juga tidak memilih-milih. Jika agama membuat seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain, maka yang tumbuh di dalam dirinya bukan iman, melainkan ego. Kalimat itu terasa seperti mengetuk sesuatu di dada sang pendeta. Ia merasakan panas yang aneh, bukan karena marah, tetapi karena tersentuh di tempat yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Ia mulai merasa bahwa perdebatan ini tidak lagi berjalan sesuai skenario yang ia bayangkan. Ia tidak sedang mengalahkan lawan. Ia justru merasa sedang diperhadapkan pada dirinya sendiri. Namun gengsi menahannya untuk mundur. Ia kembali melontarkan argumen dengan nada lebih keras. Ia bicara tentang keselamatan, tentang surga, tentang siapa yang berhak dan siapa yang tersesat. Kata-katanya kini bukan lagi sekedar penyataan, melainkan serangan terbuka. Dr. Ahmad terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Surga bukan milik manusia untuk dibagikan atau ditolak, ujarnya tenang. Ia adalah rahasia Tuhan, dan Tuhan jauh lebih luas kasih-Nya daripada penilaian kita. Jawaban itu membuat sang pendeta kehilangan kata-kata untuk sesaat. Ia menunduk, lalu kembali mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak perdebatan dimulai, sorot matanya goyah. Ia masih berusaha mempertahankan sikapnya, namun kepercayaan diri yang biasanya kokoh kini terasa retak di sudut-sudutnya. Di dalam benaknya, kalimat-kalimat Dr. Ahmad berputar tanpa henti. Ia mulai menyadari bahwa lelaki di hadapannya tidak sedang berusaha memenangkan perdebatan. Ia hanya sedang menyampaikan apa yang ia yakini dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Dan justru ketenangan itulah yang membuat sang pendeta merasa kalah tanpa benar-benar dikalahkan. Matahari kini mulai condong ke barat. Suara azan asar terdengar dari kejauhan, menggema lembut di udara. Sang pendeta menatap kosong ke arah langit yang mulai berubah warna. Dadanya terasa sesak oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keraguan. Ia berdiri perlahan. Wajahnya masih menyimpan sisa keangkuhan, namun langkahnya tidak lagi setegap saat ia datang. Kita lanjutkan lain waktu, ucapnya singkat, lebih sebagai pelarian daripada penutup yang tegas. Dr. Ahmad mengangguk. Pintu ini selalu terbuka, katanya pelan.
Sang pendeta melangkah pergi dengan pikiran yang bergemuruh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak menang dalam perdebatan. Dan yang lebih mengusiknya, ia juga tidak tahu apakah ia benar-benar yakin dengan semua yang selama ini ia bela. Perasaan itu terus mengejar sang pendeta bahkan setelah langkahnya menjauh dari rumah Dr. Rahmat. Sepanjang perjalanan kembali ke penginapannya, kata-kata yang ia dengar sore itu berputar tanpa henti di kepalanya. Ia merasa seperti baru saja keluar dari sebuah ruang sempit yang selama ini ia anggap sebagai dunia yang luas, hanya untuk menyadari bahwa di luar sana masih ada cakrawala yang belum pernah ia sentuh. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Lampu kamar penginapan masih menyala ketika jam menunjukkan lewat tengah malam. Kitab suci yang biasa menjadi sumber ketenangannya, kini terasa asing di tangannya. Ia membacanya, namun maknanya terasa hampa. Doa-doa yang biasa ia ucapkan dengan penuh keyakinan, kini keluar dari bibirnya tanpa getar. Untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya, ia merasakan kehampaan di tengah ibadah. Dalam kegelisahan itu, satu dorongan kembali tumbuh. Ia merasa belum tuntas. Ada satu pertanyaan yang sejak awal ia simpan. Pertanyaan yang menurut keyakinannya akan meruntuhkan semua ketenangan Dr. Rahmat, sekaligus menegakkan kembali keyakinannya sendiri. Pagi berikutnya, ia kembali ke rumah kecil itu dengan wajah yang lebih keras dari kemarin. Langkahnya cepat, matanya tajam, dan dadanya penuh tekad. Dr. Rahmat seperti biasa menyambutnya dengan senyum yang sama, seakan tidak pernah ada perdebatan kemarin, seakan tidak ada bara yang masih menyala di antara mereka. Mereka duduk berhadapan. Tanpa basa-basi, sang pendeta langsung membuka percakapan dengan nada menantang. "Saya masih belum puas dengan jawaban-jawaban Anda kemarin," katanya tegas. Dr. Rahmat mengangguk pelan. "Silakan." Sang pendeta menarik napas dalam, seolah mengumpulkan seluruh keberaniannya dalam satu tarikan. "Jika Islam memang agama yang benar, apa jaminannya untuk saya jika saya masuk Islam?" Kalimat itu meluncur tajam seperti anak panah yang dilepaskan dengan seluruh tenaga. Ia yakin pertanyaan itu akan memojokkan. Ia yakin tidak akan ada jawaban yang cukup kuat untuk menjawabnya. Ia yakin kali ini ia akan menang. Namun Dr. Rahmat tidak langsung menjawab. Ia menunduk sejenak menatap secangkir teh yang sudah mendingin di hadapannya. Wajahnya tetap tenang, tidak terusik oleh nada menantang di seberang. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, ia mengangkat wajahnya dan menatap sang pendeta dengan sorot mata yang penuh keteduhan. "Tidak ada jaminan yang bisa saya berikan sebagai manusia, karena iman bukan transaksi, dan Islam bukan perjanjian untung rugi." Jawaban itu membuat sang pendeta mengernyit. Ia tidak mengira jawaban itu akan dimulai dengan penolakan terhadap konsep jaminan itu sendiri. Dr. Rahmat melanjutkan dengan suara yang tetap rendah namun jelas. "Satu-satunya jaminan dalam Islam adalah ketenangan bagi hati yang ikhlas dan makna bagi hidup yang berserah. Jika seseorang masuk Islam demi dunia, ia mungkin akan kecewa. Tapi jika ia masuk Islam demi Tuhan, ia akan menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada semua argumen logis yang pernah ia dengar. Sang pendeta terdiam. Ada sesuatu dalam jawaban itu yang tidak bisa ia bantah dengan kecerdasan atau kepandaiannya dalam berdebat. Sesuatu yang langsung menyentuh ruang terdalam dalam dirinya. Ruang yang selama ini ia jaga agar tak tersentuh oleh keraguan. Ia berusaha berkata sesuatu, namun tenggorokannya terasa kering. Dadanya bergetar oleh perasaan yang tidak ia kenali. Ia menunduk, lalu berdiri dengan gerakan yang kaku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melangkah pergi meninggalkan teras itu. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang paling gelap dalam hidupnya. Ia kembali ke kota besarnya dengan hati yang remuk oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak mampu ia jawab. Ia memimpin kebaktian seperti biasa, berdiri di hadapan ribuan jemaat dengan suara lantang. Namun setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti gema kosong di telinganya sendiri. Ia berbicara tentang iman, tetapi ia sendiri sedang kehilangan pijakan. Di malam hari,
Ia kembali bergulat dengan doanya. Ia sujud, ia memohon, ia menangis dalam sunyi. Namun ketenangan yang dulu selalu ia rasakan, kini tak lagi datang. Yang tersisa hanyalah kegelisahan yang menggerogoti perlahan-lahan. Dalam kesendirian itu, bayangan wajah Dr. Rahmat terus muncul di benaknya. Wajah yang tenang, suara yang lembut, jawaban yang tidak memaksa, namun terasa mengikat. Ia mulai menyadari bahwa yang sedang runtuh di dalam dirinya bukanlah keyakinan karena kalah debat, melainkan karena ia mulai melihat bahwa selama ini ia lebih banyak membela egonya daripada mencari kebenaran. Setiap malam ia terbangun dengan dada berdebar, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari tempat yang jauh. Ia mencoba lari, mengalihkan pikiran, menenggelamkan diri dalam kesibukan, namun semakin ia berlari, semakin kuat panggilan itu terasa. Hingga pada suatu dini hari, saat azan subuh berkumandang dari kejauhan, suara yang dulu selalu ia abaikan, hatinya tiba-tiba terasa diremas oleh perasaan yang luar biasa kuat. Ia menangis bukan sebagai pendeta besar yang disegani, melainkan sebagai manusia yang sedang tersesat di persimpangan hidupnya sendiri. Dan di sanalah, di titik paling rapuh dalam hidupnya, benteng keyakinan lama yang ia bangun bertahun-tahun mulai runtuh sedikit demi sedikit. Ia belum berani mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Namun satu hal kini tak bisa ia pungkiri, ia telah goyah. Dan kegoyahan itu akhirnya mendorongnya kembali ke tempat di mana semua pertanyaan itu pertama kali menghantam jiwanya. Rumah kecil Dr. Rahmat di pinggir kota. Langit pagi tampak mendung ketika ia berdiri di depan rumah itu. Langkahnya jauh lebih lambat dibandingkan kedatangannya yang pertama. Tak ada lagi sorot mata penuh tantangan. Tak ada lagi dada yang dibusungkan oleh rasa paling benar. Yang ada kini hanyalah seorang manusia dengan hati yang lelah dan jiwa yang gemetar. Ketika pintu itu terbuka, Dr. Rahmat kembali menyambutnya dengan senyum yang sama. Tenang, hangat, dan seolah telah mengetahui apa yang sedang berkecamuk di dalam dada tamunya. "Silakan masuk," ucapnya lembut. Sang pendeta melangkah masuk dengan langkah berat. Mereka duduk berhadapan, namun suasana kali ini terasa sangat berbeda. Tak ada lagi aura perdebatan. Yang ada hanyalah kesunyian yang syarat dengan perasaan. Beberapa detik berlalu tanpa satu kata pun. Lalu perlahan, bahu pendeta itu bergetar. Napasnya tersengal. Ia menundukkan kepala, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis di hadapan orang yang selama ini ia anggap sebagai lawannya. "Saya kalah," katanya dengan suara bergetar. "Bukan dalam debat, tapi dalam diri saya sendiri." Air mata jatuh membasahi pipinya. Kesombongan yang selama ini ia banggakan runtuh seketika. Ia bukan lagi pemimpin besar dengan ribuan pengikut. Ia kini hanyalah seorang manusia yang rapuh, yang akhirnya berani mengakui bahwa selama ini ia berjalan dengan keyakinan yang dipenuhi ego. "Saya sudah mencoba bertahan. Saya berdoa, saya membaca kitab saya memimpin ibadah, tapi semuanya terasa kosong. Hati saya tidak lagi menemukan ketenangan." Dr. Rahmat mendengarkannya tanpa menyela. Matanya teduh, penuh empati. "Apa yang sebenarnya Anda cari?" tanya Dr. Rahmat perlahan. Pendeta itu terdiam. Pertanyaan sederhana itu justru terasa paling berat. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Tangisnya kembali pecah. "Saya mencari Tuhan, bukan lagi pembenaran." Kalimat itu meluncur dari hatinya yang paling dalam. Dan saat itulah ia tahu bahwa tembok terakhir kesombongannya benar-benar telah runtuh. Dr. Rahmat menarik napas panjang. Ia menjelaskan tentang satu Tuhan, tentang hidup yang berserah, tentang makna sujud yang bukan sekedar gerakan tubuh, melainkan penyerahan jiwa sepenuhnya.
Dan di tengah penjelasan itu, sang pendeta merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Seolah ada beban bertonton di dadanya yang perlahan diangkat satu persatu. Waktu terasa berjalan lambat. Tangisnya semakin pelan, napasnya mulai teratur. Hingga akhirnya ia memandang Dr. Rahmat dengan sorot mata yang berbeda. Tak lagi penuh perlawanan, melainkan penuh harap. "Saya ingin mengucapkannya," katanya lirih. "Jika memang ini jalan menuju Tuhan." Dr. Rahmat menangur cepat. "Itu untuk Tuhan Anda." Suasana menjadi sangat sunyi. Hanya ada suara napas mereka berdua. Pendeta itu menegakkan tubuhnya meski dadanya masih bergetar hebat. Dr. Rahmat membimbingnya dengan pelan. "Ucapkan dengan hati," katanya lembut. Dan dengan suara yang masih diselimuti isak, pendeta itu mengucapkan dua kalimat yang mengubah seluruh hidupnya. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Air mata kembali mengalir deras, namun kali ini bukan air mata kegelisahan, melainkan air mata kelegaan. Seolah semua beban yang selama ini menghimpit jiwanya runtuh bersamaan dengan kalimat terakhir syahadat itu. Dr. Rahmat memeluknya dengan penuh kasih. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan, tak ada manusia lain yang menyaksikan selain mereka berdua dan langit yang menyelimuti rumah kecil itu. Namun justru dalam kesunyian itulah lahir sebuah perubahan terbesar dalam hidup seorang manusia. Pendeta yang dulu angkuh itu kini terduduk lunglai. Ia menangis sebagai seorang hamba yang baru mengenal Tuhannya. "Apa yang saya lakukan sekarang?" tanyanya pelan. "Belajarlah menjadi hamba," jawab Dr. Rahmat sederhana. "Allah tidak menuntut kesempurnaan, Ia hanya menginginkan kejujuran." Hari itu, seorang tokoh besar secara diam-diam telah berubah menjadi manusia kecil di hadapan Tuhannya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Namun perubahan itu nyata, lebih nyata daripada semua panggung kebesaran yang pernah ia injak. Dan dari titik itulah sebuah kehidupan baru mulai tumbuh dari reruntuhan kesombongan lama. Tidak ada lonceng besar yang dibunyikan, tidak ada pengumuman kepada dunia. Perubahan itu berjalan pelan, sunyi, namun sangat nyata, seperti fajar yang datang tanpa suara tetapi pasti mengusir gelap. Beberapa bulan berlalu, di sebuah masjid kecil yang berdiri di sudut kota, seorang pria paruh baya tampak menyapu lantai dengan penuh ketekunan. Gerakannya tenang, wajahnya damai. Ia membersihkan sudut demi sudut masjid seolah sedang membersihkan hatinya sendiri. Tak banyak yang tahu bahwa lelaki itu pernah berdiri di mimbar besar dengan ribuan jemaat yang mengagungkannya. Kini, ia memilih berdiri di tempat paling sederhana di antara sapu, air pel, dan sajadah. Ia adalah mantan pendeta itu. Kini, ia dikenal sebagai marbut masjid. Setiap subuh, ia bangun sebelum azan pertama berkumandang. Dengan langkah perlahan, ia membuka pintu masjid, menyalakan lampu, menyapu halaman, lalu mengambil air wudhu dengan khusyuk. Ketika suara azan menggema dari tenggorokannya, suaranya tidak lantang seperti dulu ketika memimpin kebaktian, namun terasa jauh lebih dalam. Ada getar keikhlasan yang merambat hingga ke hati siapapun yang mendengarnya. Tak jarang para jemaah menatapnya dengan heran. Sosoknya sederhana, pakaiannya bersih namun jauh dari kesan mewah. Ia menyapa siapapun dengan senyum tulus, anak kecil, pedagang kaki lima, hingga orang-orang yang dulu mungkin tak pernah ia pandang. Ia kini menikmati hidup yang sangat berbeda. Tak ada lagi pujian, tak ada lagi panggilan kehormatan, tak ada lagi barisan pengawal. Namun, justru dalam ketiadaan itulah ia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, ketenangan yang sesungguhnya. Di malam-malam sepi, setelah masjid lengang, ia sering duduk sendirian di saf paling belakang. Matanya basah mengingat perjalanan panjang yang telah ia tempuh, bukan dengan penyesalan, melainkan dengan rasa syukur. Ia bersyukur karena akhirnya dipertemukan dengan kebenaran tanpa dipaksa, tanpa ditarik dengan ancaman, tanpa dijatuhkan dengan hinaan. Semua itu datang melalui ketulusan. Dan di tempat lain, Dr. Rahmat Syaiful tetap menjalani hidupnya seperti biasa.
Tidak ada yang berubah dari caranya menyapa orang, caranya melayani pasien, caranya mendengarkan keluh kesah manusia. Rumah kecilnya masih menjadi tempat persinggahan bagi mereka yang lelah oleh hidup. Ia tidak pernah membanggakan perubahan besar yang telah terjadi pada seseorang yang pernah datang kepadanya. Ia menyimpan semuanya dalam diam, seolah perubahan itu bukan hasil darinya, melainkan semata-mata kehendak Tuhan. Suatu sore mantan pendeta itu datang ke rumah Dr. Rahmat. Ia tidak lagi memakai pakaian kebesaran, hanya baju sederhana dan sarung. Ia mencium tangan Dr. Rahmat dengan penuh hormat. "Saya tidak akan pernah cukup membalas semua ini," katanya pelan. Dr. Rahmat tersenyum. "Anda tidak berutang apapun kepada saya. Jika hati Anda tenang sekarang, itulah balasan terindah." Pria itu terdiam, matanya berkaca-kaca. "Dulu saya merasa memiliki segalanya, tapi jiwa saya kosong. Sekarang saya tidak memiliki apa-apa, tapi hati saya penuh." Dr. Rahmat hanya mengangguk pelan. Ia tahu, tidak semua orang memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu lahir dari kemegahan, melainkan dari ketundukan yang tulus. Hari-hari berlalu, mantan pendeta itu semakin larut dalam peran barunya. Ia membersihkan masjid, membantu jamaah, mengajar anak-anak mengaji dengan terbata-bata karena ia pun masih belajar. Ia tidak malu jika salah, ia tidak gengsi jika ditegur. Setiap koreksi ia terima sebagai rahmat. Ketika orang-orang mulai mengetahui masa lalunya, sebagian terkejut, sebagian tidak percaya. Namun ia tidak lagi mempedulikan penilaian manusia. Ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih penting daripada pengakuan, kedamaian dalam berserah. Di suatu malam setelah sholat Isya, ia duduk di serambi masjid memandangi langit. Bintang bertaburan, udara terasa sejuk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. "Ya Allah," bisiknya lirih, "terima kasih karena Engkau tidak pernah menutup pintumu untuk hamba yang angkuh seperti aku." Di kota kecil itu, kehidupan terus berjalan. Dr. Rahmat tetap menjadi cahaya bagi banyak jiwa yang tersesat. Mantan pendeta itu kini menjadi pelayan rumah Allah yang paling setia. Mereka berdua berjalan di jalur yang berbeda, namun bertemu dalam satu tujuan yang sama, mengabdi dengan ketulusan. Dan dari kisah merekalah, pesan itu kembali bergema dengan sederhana namun kuat, bahwa hidayah tidak pernah datang melalui paksaan, tidak lahir dari perdebatan yang kasar, dan tidak tumbuh dari rasa menang dan kalah. Hidayah tumbuh dari hati yang jujur, dari ketulusan yang sunyi, dan dari keberanian untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di balik sapu masjid, di balik senyum seorang dokter sederhana, dan di balik air mata seorang pendeta yang telah menjadi hamba, disitulah kedamaian sejati akhirnya bersemayam.